Kalau yang mau bertanya seputar karir gitu ya, boleh di saya atau Bu Siti ya Bu ya. Nah, maksudnya gambaran misalnya di Schneider seperti apa gitu. Siap Bu. Oke. Teman-teman yang di bidang kelistrikan kira-kira oh ada yang bertanya nih sebelum saya tanya. Izin bertanya, selama ini kan SMK jurusan tenaga listrikan banyak sekali mau belajar mengenai listrik AC 3 fase. Dengan adanya EV ini maka apa kompetensi-kompetensi tambahan dikuasai? Oke. Ini kita save buat Pak Ivi ya. Untuk teman-teman SMK Negeri 2 Depok, Sleman. Oh, Depok yang Sleman, Depok yang di Jogja berarti ya? Iya. Oh, baik-baik Pak. Itu Pak Ivi udah hadir lagi. Saya juga tinggal di... Oh, ini nih Pak Ivi sudah hadir ya. Pak Ivi, halo Pak Ivi. Halo, bisa dengar suara saya kan? Siap, jelas. Bapak mangga mau nerusin PPT-nya tadi Pak, atau mau langsung tanya jawab? Bapak? Udah lama saya putusnya atau? Sekitar 5-6 menit sih Pak, jadi bisa lanjut juga presentasinya Bapak kalau nanggung. Oke, saya sedikit ya. Tadi di slide berapa ya? Ini sudah dari sini ya? Bukan? Sudah. Halo? Ya. Sudah, Tadi tidak jelas, Pak. Halo? Halo. Ya. Oke. Oke. Ini yang terakhir ketika seperti saya sampaikan bahwa ini udah mendukungnya, lalu pada dasarnya mobil yang dijual ataupun yang berada di pasaran itu mempunyai 2 charging gitu ya, mempunyai 2 inlet, punya 2 inlet baik itu AC ataupun DC. Jadi untuk memudahkan ketika mobil tersebut memang ada di satu tempat dia butuh chargingnya memang available-nya AC, maka dia ber-AC. Yang keduanya DC berarti DC. Oke. Lalu perkembangan yang digunakan untuk charging itu sendiri adalah inletnya itu sendiri ataupun kepala chargingnya itu sendiri. Dan memang mau nggak mau sebetulnya ini harus ada standarisasi, dan semenjak tahun 2018 gitu ya, memang sudah ada pengerucutan untuk tipe charging itu sendiri, karena memang produsen Eropa sama produsennya dari Asia khususnya Jepang dan Korea itu pun berbeda gitu ya. Dan disepakati bahwa yang digunakan saat ini itu dari sisi safety memang juga diharapkan menjadi bagian adalah yang digunakan adalah tipe 2 untuk AC, lalu untuk DC itu ada CHAdeMO dan CCS Combo. CHAdeMO banyak digunakan untuk mobil-mobil yang berasal dari Asia, khususnya Jepang. CHAdeMO itu sejarahnya itu mereka CHAdeMO itu sebetulnya bahasa cha-nya itu sendiri adalah teh gitu ya. Jadi biasanya orang Jepang mengecas mobil karena memang cukup waktunya cukup menyita waktu sekitar 1 jam 2 jam. Jadi mereka sambil ngeteh. Jadi mereka nyebutnya CHAdeMO. CCS Combo itu banyak sekali datang dari produsen-produsen US dan Eropa. CCS Combo ini bisa dilihat sebetulnya di atas itu seolah-olah dia tipe 2 gitu ya. Dan ini ada tambahan untuk komunikasinya. Jadi ini yang dipakai oleh Tesla, ada BMW i3 Series dan sebagainya. Oke.
Untuk dari hybrid sendiri dan dari BEV itu sendiri memang kurang lebih pembagian dari secara range kilometernya itu ada untuk mobil listriknya itu biasanya untuk BEV itu kurang lebih desainnya untuk 30-60 km sekali 100% penuh gitu ya. Untuk hybridnya, untuk ICE-nya sekitar 300 km. Untuk BEV memang didesainnya mulai dari 100 sampai dengan 400 km. Rata-rata sebetulnya sih desainnya itu untuk mobil-mobil Asia itu kurang lebih 100 sampai dengan 200. 400 km itu yang saya tahu baru dicapai oleh Tesla. Lalu pembagian chargingnya itu sendiri memang AC itu memang cukup banyak, tetapi memang di Eropa sekalipun sebetulnya yang digunakan itu chargingnya paling banyak menggunakan AC. Kenapa? Karena pertama dengan charging AC itu sebetulnya dapat meningkatkan lifetime dari baterai itu sendiri. Lalu yang kedua sebetulnya memang mereka ngecas itu ya malam hari gitu ya. Begitu datang dari tempat bekerja ataupun aktivitas lainnya, datang ke rumah dia ngecas. Dan digunakan overnight charging. Ketika dia mau charging DC itu semacam memang adanya seperti di SPBU lah kalau di kita. Tapi memang dari penelitian banyak sekali DC charging itu menurunkan lifetime dari baterai itu. Oke. Ini beberapa beberapa contoh yang komponen yang digunakan oleh EV dan tidak digunakan oleh EV gitu ya. Jadi beberapa saya ambil dari webnya dari Gaikindo. Jadi ini beberapa part yang digunakan untuk mobil listrik. Itu yang sebelah kanan, jadi yang sebelah kiri itu yang dihilangkan. Lalu perkembangan mobil listrik itu sendiri, itu selain tadi ngomong dari baterainya, itu bisa dilihat dari charging base-nya sendiri atau onboard charging-nya, onboard charging-nya itu sendiri. Makin besar onboard charging di satu mobil, maka makin cepatlah dia bisa mengecas. Jadi selain kapasitas baterai yang digunakan di satu kendaraan, jadi onboard charging ataupun converter AC atau DC itu juga sangat berpengaruh dalam lama atau tidaknya pengecasan itu sendiri. Dan memang bukan tanpa alasan mereka tidak ujuk-ujuk misalnya dikeluarkan yang gede saja, tidak, tapi memang didesain untuk keamanan dan lalu memang dalam perjalanannya adalah untuk menghemat dan memaksimalkan lifetime dari baterai itu sendiri. Untuk plug hybrid mulai dari 3,7 dan sampai dengan 22 kW. Tetapi bisa dilihat bahwa memang onboard charging pada umumnya itu yang paling banyak dikeluarkan oleh mobil listrik saat ini adalah masih dalam 3,7 kW. Jadi kalau saya sarankan teman-teman memang mau mulai mobil KW, ya mulai aja dari dengan 3,7. Oke, sedikit simulasi bagaimana cara lama atau tidaknya ngecas mobil listrik. Dan mobil listrik itu sendiri sebetulnya seperti saya sampaikan, selain jadi itu yang paling pengaruh juga onboard charging. Jadi kita mempunyai charging itu punya 1 pasa dan 3 pasa, keluarannya itu mulai dari 3,7 sampai dengan 22 kW. Kita ambil satu contoh aja. Untuk Renault Zoe dia punya onboard chargingnya cukup besar, itu di angka 22 kW. Maksimum baterai yang digunakan di satu mobil itu 41 kW. Jadi berapa chargingnya itu sendiri, yaitu kurang lebih 41 dibagi dengan 7 kW gitu ya, itu kurang lebih di angka 6 jam. Atau secara lainnya adalah 22 kW ini dibagi dengan 7, gitu ya, baru dikali dengan kapasitas baterai itu sendiri, ketemulah 6 jam. Kalaupun misalnya kita pakainya yang AC tapi fast charging gitu, kita pakai yang 22 kW, itu kurang lebih untuk mengisi full 100% itu dengan waktu sekitar 2 jam. Karena 22 dibagi 22, 1, dan 41 dibagi 2, dibagi 22 jadi kurang lebih 2 jam. Beda artiannya ketika memang plug hybridnya itu, onboard
onboard chargingnya itu sendiri adalah kecil seperti Mitsubishi Outlander, lalu Nissan Leaf yang versi yang pertama. Itu onboard chargingnya itu hanya 3,7. Jadi berapapun yang kita punya untuk charging sebetulnya memang imbas-imbasnya sebetulnya sama-sama juga. Seolah-olah kita mempunyai satu bak yang besar tetapi corongnya itu sendiri kecil. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas? Oke, sedikit mungkin ini saya sampaikan kenapa di mobil itu sendiri mempunyai saat ini gitu ya, banyak di pasaran sendiri itu memang banyak orang cenderung mau charging DC karena pengennya ngecas itu cepat gitu, secepat mungkin. Itu pun sebetulnya dihindari karena memang dari produsen mobil sendiri sebetulnya sudah sangat sadar bahwa untuk mengecas secara berlebihan ataupun secara cepat itu juga merusak dari sistemnya, baik itu pekabelan dari mobil itu sendiri ataupun sampai dengan jalur ke baterainya sendiri. Makanya di mobil itu sendiri dia sangat dibatasi untuk DC charging. Jadi memang untuk BMW sendiri hanya 50 kW saja. Hanya ada Tesla yang sampai dengan 400 kW motornya itu sampai dengan 120 kW. Tapi DC charging itu sebenarnya pada dasarnya itu sudah sangat maksimal di angka 50 kW. Jadi tidak perlu memaksakan charging itu harus 100 kW, 150 kW, 250 kW. Tidak perlu sebetulnya untuk mobil-mobil minibus seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya coba balik lagi ke pertanyaan sampai sebelum saya balik lagi ke offering di sisi yang Schneider support. Halo? Ada pertanyaan? Pak Ivi, ada pertanyaan di chat box. Saya bacakan atau Pak Ivi baca sendiri? Sebentar. Boxnya. Sebentar ya. Yang mana ya? Mungkin saya bacakan aja. Dari Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 2 Depok Sleman. Izin bertanya, selama ini kan SMK jurusan ketenaga listrikan banyak sekali belajar mengenai listrik AC 3 fasa. Dengan adanya EV ini, maka apa kompetensi tambahan yang harus dikuasai oleh siswa SMK mengingat sumber daya mobil EV ini menggunakan baterai? Silahkan Pak. Ya, menarik dan pertanyaan balik sebetulnya. Jadi sebenarnya mohon izin Bapak Ibu saya sedikit sharing gitu karena saya juga beberapa kali ikut support di BLK Badan Pelatihan Ketenagakerjaan gitu ya di Banten. Itu juga banyak sebetulnya, itu karena memang juga yang masuk ke sana sebetulnya ada beberapa ada dari seluruh Indonesia gitu ya, seluruh Indonesia yang mengikuti badan pelatihan di Ketenagakerjaan di Banten. Dan ada satu momen di mana saya juga ikut andil di situ sebagai perwakilan dari industri gitu ya, perwakilan industri. Saya sedikit cerita gitu. Jadi pada dasarnya tenaga kerja yang masuk ke industri biasanya masih banyak penyesuaian gitu ya Pak Ibu. Dan itu dibahas di BLK tersebut. Jadi memang dari pengajar BLK pengennya satu kurikulum gitu ya, satu kurikulum apa yang menjadi kebutuhan dasar industri itu juga disesuaikan dengan evolusi pengajaran di dunia pendidikan. Jadi memang tidak ada salahnya kita ngomong soal dasar tenaga listrik. Itu pertama. Yang kedua, tetapi perubahan zaman memang membutuhkan kita untuk eksplor lebih lanjut.
Yang kami butuhkan di industri adalah langsung ke ke penjurusannya gitu. Kalau memang dia kita sendiri yang harus bisa menyesuaikan. Kalau kita ini misalnya dari arus lemah gitu ya, memang harus lemah. Kita harus tahu bahwa memang yang beredar sekarang itu sebetulnya seperti apa. Yang keduanya memang kita didesain untuk bisa lebih spesifik, mempunyai satu keahlian yang jelas. Gitu. Kalau misalnya saya dulu misalnya orang yang ketika masuk Schneider, saya ini sebetulnya banyak spesifikasinya adalah di metering. Maka metering itu yang saya kejar. Lalu saya belajar ternyata ketika di situ memang butuh protection, sistem protection yang saya ambil. Lalu teman-teman yang juga memang masuk ke sana memang lebih banyak ke misalnya ke relay. Relay itu pun sama. Di kami mempunyai pekerjaan yang khusus juga gitu ya di pabrik gitu. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan. Tapi memang di Indonesia ini sebetulnya memang banyak sekali sebetulnya yang ingin dikuasai, dan itu memang merupakan sangat berat. Dan tetapi begitu dia misalnya tingkat akhir, maka lebih bagus kami sarankan mempunyai spesifik keahlian itu yang lebih dasar ataupun globalnya oke, tetapi harus mempunyai satu titik dia spesialisasi. Saya ini sebetulnya sebagai site execution di waktu saya masih site execution pekerja di lapangan, saya mempunyai 10 sertifikat keahlian. Jadi 10 sertifikat keahlian itu nggak instan, istilahnya langsung jadi nggak bisa. Saya harus mempunyai jam kerja, saya juga mempunyai pemahaman yang baik. Jadi itu misalnya sertifikasi protection, sertifikasi metering, sertifikasi misalnya trafo atau misalnya LVMDV, itu pun ada. Jadi memang wajib kita tahu banyak, tetapi kita lebih sarankan lebih ke spesifik. Mungkin gitu ya jawabannya, atur tapi ya mudah dimengerti. Dari SMK 2 mungkin SMK 2 Depok maksud saya ya. Apakah sudah jelas jawaban dari Pak Ivi? Terima kasih Pak Ivi. Ini memang jadi kesimpulannya kita harus menambahkan secara spesialisasi ke anak-anak. Tapi barangkali bisa dirincikan Pak, karena memang di kurikulum itu belum ada yang khusus untuk baterai EV, charging dan lain sebagainya begitu. Barangkali apa cukup dasar listrik saja yang diperkuat sumber DC dan AC, atau ada sesuatu itu mengenai ilmu bahan, sifat bahan dari baterai dan lain sebagainya itu serta karakteristik baterai. Terima kasih. Oke, saya mohon izin juga sebetulnya Pak. Saya belum begitu banyak spesifikasi yang Bapak inginkan. Tetapi untuk mobil listrik itu sendiri sebetulnya memang yang banyak sekali digunakan itu adalah pada dasarnya sih normal aja sebetulnya ya Pak. Tidak yang aneh gitu ya. Kalau kita ngomong komponen mobil listrik ya, itu nggak yang aneh. Kalau kita ngomong dari kacamata listriknya saja, di sana pasti ada trafo step down, ya. Lalu di situ pastinya ada perubahan AC to DC, udah pasti, itu pasti dipelajari. Ya, tapi yang paling penting adalah kita harus di Indonesia ini Pak, ketika masuk ke dunia kerja itu mau nggak mau Pak, perlu yang namanya sertifikat keahlian. Itu yang sebetulnya sedikit banyak mendorong teman-teman di dunia pendidikan. Teman-temannya pasti punya sertifikat kelulusan, itu udah pasti. Tapi sertifikat keahlian itu harus mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut. Ini menjadi karena apa? Karena ketika saya bawa itu di BLK sekalipun sebetulnya untuk mengambil sertifikat keahlian itu pun sebetulnya takes time Pak, sebetulnya takes time dan tidak berbasis keahlian yang kami inginkan. Kami sebetulnya bukan anti dengan teori gitu ya Pak, tapi saya lebih tertarik kepada orang yang rajin ngoprek dibanding dengan rajin menguasai cuman di on paper gitu istilahnya. Jadi orang lebih bagus saya ketemu orang yang rajin
bekerja gitu istilahnya, ngoprek sendiri gitu, daripada ada yang cuman ngomong doang gitu. Ya, seperti itu sebetulnya Pak, kalau bahasa sederhana. Tapi yang jelas untuk mobil listrik itu sendiri banyak sekali yang perlu dieksplor gitu. Salah satunya adalah pertama, kalau kita ngomong dari sisi baterainya itu sendiri, mungkin bisa digali untuk baterainya itu sendiri, efisiensi baterai. Yang kedua, itu kalau mau dimasuk ke industri baterai sekalian, berarti harus ngomong berarti dalamnya seperti apa. Tapi kalau misalnya ngomong mobil untuk praktikal, maka berarti sebetulnya komponen-komponen listrik dan pengamannya itu sendiri yang harus diperhatikan. Tidak boleh mobil listrik pengamannya itu hanya MCB doang. Di dalamnya harus ada proteksi yang disebut dengan proteksi arus bocor. Dan umumnya kita ngomong kalau dari sisi lebih umumnya lagi, maka semua peralatan listrik yang berbasis baterai sekalipun wajib juga kita tahu bagaimana apakah dia mengkontribusi arus harmonik. Makanya di situ juga di charger mobil listriknya itu sendiri ada komponen untuk bisa mendeteksi arus harmonik itu sendiri, desain ping proteksinya. Gitu Pak, mudah-mudahan sedikit saya bisa. Ya, terima kasih sekali telah dijelaskan. Bayangan saya mirip seperti power bank yang besar gitu. Tapi mungkin tidak beda setelah dijelaskan, jadi ada tambahan-tambahan harmonik dan lain sebagainya. Jadi ternyata luas sekali gitu. Terima kasih sekali Pak Ivi. Terima kasih. Oke. Pak Ivi, pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya sih kita belum cerita ya, maksudnya Pak Ivi belum share tentang ininya ya, produk kita terkait dengan electrical charger ini ya, electrical car charger ini ya. Waktunya produk. Produk. Soalnya ini ada yang bertanya ini. Dari SMK N3 Semarang, apa saja komponen yang dibuat PT Schneider untuk pengembangan mobil listrik? Oke, saya cerita di awal sebetulnya kita nggak mobil listrik yang jelas gitu ya. Kita lebih ke charging mobil listrik yang pakai energi, lalu dari protection-nya baik CB dan RCCB. Jadi mau nggak mau saya harus memperlihatkan slide saya yang lagi gitu ya. Iya, boleh. Silahkan. Biar lebih jelas. Ini kelihatan ya Bu? Terlihat Pak. Ini kita putar video aja deh ya. Boleh. Supaya nggak bosan. Enggak sih, ini bahasanya menarik Pak Ivi. Oke. Ini tadi gimana sharingnya ya tadi dulu. Sharing. Ini kedengeran nggak? Belum. Videonya kelihatan nggak? Belum muncul Pak Ivi. Oke. Tadi Bu Aswita gimana ceritanya? Dia dari YouTube Pak. Oke. Kalau memang materinya, maksudnya videonya di YouTube, bisa di search dari YouTube aja. Iya. Kelihatan? Masih loading Pak. Bu Siti bisa kelihatan videonya?
Mungkin bisa di cancel dulu Pak, terus di Oke. share. Nah, ini udah terlihat ini. Tapi suaranya belum muncul. Pak Ivi udah selesai ini videonya? Halo Pak Ivi. Pak Ivi sudah selesai videonya? Bapak masih di mute. Speakernya masih on mute, Pak. Pak Ivi masih on mute. Pak masih on mute ya. Ini ya, sepertinya ada trouble di koneksi Bapak atau gimana? Mungkin bisa live dulu Pak, terus rejoin. Baik teman-teman, sambil menunggu Pak Ivi join kembali di line telepon, di line video webinar kita. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak Udi, apa kabar Pak Udi? Ini Pak Udi juga masih di mute ini. Ah, oke. Ya,
Alhamdulillah Bu, sehat Bu, masih monitor saja dulu. Ya, gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Dari sekolah Bapak ada yang mau ada yang mau ditanyakan? Kebetulan koordinatornya Pak Tafsir Bu. Oh, Tafsir. Iya. Lagi sibuk dengan UKK sepertinya. Iya sih, nggak apa-apa, dari Bapak aja kan sama-sama. Nanti mungkin ya kalau bisa nanti lewat chat deh. Boleh, untuk boleh. pemakaian mobil listrik ini kan berarti mengganti yang konvensional. Ya yang bensin lah. Nah, ini kira-kira serentaknya untuk penggantian tahun berapa gitu serentaknya. Ya biar kira-kira biar kita kira istilahnya mau beli mobil itu ada ancer-ancernya Bu. Sepertinya kalau serentaknya menunggu keputusan pemerintah ya Pak. Iya, soalnya kalau sekarang harganya juga kan masih tinggi tuh. Iya benar. Ya, orang lebih cenderung masih pakai konvensional. Sebetulnya dari segi istilahnya ramah lingkungannya elektrik. Betul. Nah itu cuma terkendalanya kan mungkin harga masih tinggi, kemudian tempat chargingnya juga belum begitu banyak. Nah itu jadi dari Schneider kan sudah produksi Pak, jadi nanti akan lebih banyak. Pak Ivi, welcome back. Sudah ada Pak Ivi di webinar kita. Monggo dilanjut Pak Ivi. Ya, mohon maaf. Silakan Pak Ivi, kita tadi sampai mana ya Pak? Ya, tadi apa ya? Oke, dari produk kami ya sebetulnya. Produk kami sebetulnya intinya lebih banyak ke lebih banyak ke alat itu sendiri, alat untuk charging itu sendiri dan jadi kalau dari Schneider Electric itu sebetulnya kami adalah perusahaan yang memang fokus ke dalam baik itu untuk protection itu sendiri, lalu solution untuk baik itu MV, LV dan sendiri. Jadi ini contoh untuk yang charger mobil listrik mulai dari 3,7 kW sampai dengan 22. Lalu untuk yang tadi dicontohkan untuk parkingnya itu sendiri. Ini yang kami pasang di PLN itu yang tipe multi yang seperti ini. Ini yang dipasangnya karena ini ada dua colokan untuk CCS Combo dan CHAdeMO. Lalu juga dia ada pilihan untuk charging AC. Lalu yang terakhir sebetulnya memang kita mempunyai semacam networking gitu ya. Aplikasi yang digunakan OCPP. Jadi untuk semua mobil listrik dan charger mobil protokol yang kalau memang serius untuk pengembang sistem kelola kota gitu dalam sistem permata kota gitu ya yang berhubungan dengan mobil listrik. Salah satunya harus juga belajar tentang protokol yang disebut OCPP. OCPP ini sendiri memang standar internasional untuk yang digunakan mobil listrik ataupun charger mobil listrik. Jadi itu tidak dibicarakan bahwa memang kalau institusi ini sebetulnya free of charge sebetulnya. Kalau misalnya untuk mencari informasi tentang OCPP sendiri sebetulnya seperti tadi kalau dilihat di videonya sendiri sebetulnya ketika orang itu cenderung mau mengendarai mobil listrik dan memang ada kekhawatiran mobil listriknya itu sudah lowbat dan dia terikat 10%, tadi tinggal klik
ini yang sedikit saya tambahkan, selain juga memang salah satu produk yang saya rekomendasikan untuk dipasang di charger mobil listrik itu yang kita sebut dengan RCD tipe B. Kenapa di tipe B? Tipe A itu tidak mendeteksi adanya gangguan harmonik. Kalau tipe B itu RCD-nya bisa mendeteksi adanya ketika kita ambil data. Jadi balik lagi ya, alat, tetapi harus bisa diolah. Jadi alat ini memang hanya untuk mendeteksi, tapi untuk menyampaikan informasi itu harus punya semacam pengambilan data. Jadi nanti di alat ini nanti kita hubungkan dengan semacam auxiliary supply, itu yang bisa kita ambil datanya ke sistem online, sistem monitoring. Jadi itu pun semuanya kami sediakan. Jadi seperti kalau tadi Bu Aswita, semuanya harus connected, sebetulnya kita tuh bukan lagi di era digital itu bukan hanya soal function saja, tetapi soal function baik itu MCB, LCD, RCD gitu ya, informasi yang ada di dalamnya kita harus download ke sistem monitoring. Dan itulah yang ditawarkan oleh Schneider Electric. Jadi baik itu secara function kita jualan gitu ya, secara produk protection-nya kita jualan, tetapi kita juga memberikan solusi bagaimana cara mengambil informasi tersebut. Nah, ini yang sekarang ini sedang lagi hype lah sebetulnya. Dan di dunia. Dan terakhir tentu saja memang kalau kita ngomong peralatan, maka kami juga disampaikan bahwa semua produk-produk kami juga bisa kita manage untuk perbaikan atau maintenance. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekilas tentang yang ditawarkan oleh Schneider. Oke, back to the pertanyaan. Mumpung masih ada, kalau masih ada pertanyaan silakan. Bu Siti. Oh, oke. Siap. Saya udah lihat di chat gitu ya. Saya coba menuliskan pertanyaan. Izin bertanya, saya dari SMKN 3 Semarang, apa saja komponen yang ada di mobil listrik dan kelebihan kekurangannya? Mungkin ini udah saya jawab ya. Lalu kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung bertanya saja. Saya sedikit kesulitan untuk menemukan historical pertanyaan. Silakan open mic dan perkenalkan, nama saya Kevin Ademaindra. Yes, Kevin. Saya ingin bertanya tentang tujuan pemasaran di sini. Pemasaran yang ditujukan itu tentang konsumen. Sebentar. Jika di sini membahas tentang mobil listrik, maka tingkat ekonomi masyarakat diperhitungkan di sini. Jika tingkat kemiskinan Indonesia masih tinggi, kemudian mobil listrik apa dapat diunggulkan dalam pemasaran dalam negeri? Kalau belum, apa program ini menjanjikan untuk peluang kerja bagi dalam negeri sendiri? Terima kasih. Oke. Anda jiwa sosial ya tinggi sekali. Oke. Oke, Kevin. Jadi seperti ini. Perkembangan satu negara gitu ya. Perkembangan satu negara tentu saja ditopang banyak hal gitu ya. Dan kita nggak perlu ngomong dari sisi pemerintah. Kita ngomong dari sisi kita sendiri. Jadi kita ngomong dari sisi kita sendiri, sebetulnya memang setiap perkembangan teknologi di apapun itu, jadi nggak harus mobil listrik. Tentu saja ini membuka
membuka opportunity, dan ini pasti akan berimbas kepada bagaimana kita mengolah itu sendiri. Dan saya sangat memberikan dorongan penuh sebetulnya buat kita bisa mengambil opportunity ini, karena dengan dibukanya era persaingan secara lokal ataupun regional ini cukup cukup membuka gitu ya peluang-peluang itu. Jadi kita harus punya semangat gitu ya, kita nggak boleh kalah dibanding tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat bahwa opportunity itu selalu ada untuk orang yang bisa memaksimalkan peluang itu sendiri. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Toh pun yang orang-orang seperti guru-guru kita ini yang terhormat ini tetap semangat untuk belajar. Jadi kita yang masih muda ini, kalau boleh saya ingin aku muda gitu ya. Kalau saya tetap kita harus belajar terus bagaimana kita. Jadi salah satu ini adalah menarik gitu ya, tentu saja. Itu dari sisi Anda mempunyai keahlian di sisi otomotif, udah kerjalah otomotifnya sendiri. Bagaimana mengkonversi mobil yang lama menjadi mobil listrik, itu pelajari. Jadi mobil bagaimana saya cerita tadi, ada yang komponen yang tidak diperlukan lagi, ya udah buang, nanti mobil listrik. Ini harus dimulai. Lalu peluang nantinya pasti itu karena banyak orang-orang yang nanti mempunyai mobil-mobil ICE itu akan berpindah ke mobil listrik. Why not? Gitu ya? Kenapa tidak? Gitu ya, tinggal menyesuaikan saja. Lalu misalnya Anda untuk yang mempunyai kualifikasi di sistem informasi, ya sudah, apa yang ada bisa kita ambil dari situ. Saya ini sendiri saat ini masih kesulitan untuk mencari orang yang ahli untuk integrasi OCPP di Indonesia. Terus terang, saya punya dua production house, dan satunya itu yang punya pemerintah, produk yang dibuat oleh APLN. Yang satu lagi kita godok nih supaya dia mau jadi semacam production house untuk memasarkan sistem informasi. Ini masih sangat mudah-mudahan jelas. Dan lagi yang lain, barangkali masih ada sisa waktu. Langsung aja open mic, saya agak kesulitan untuk. Oh yang tadi ya Pak Udi ya, Pak Udi sampai tahun berapa mobil listrik itu? Kalau mapnya sih sebetulnya sampai 2045 sebetulnya Pak Udi. Itu pun dari 2045 itu masih angkanya di 60% target mobil listrik. Jadi 40% itu yang mobil ICE, 60% udah listrik. Itu targetnya, tapi masih lama. Tapi itu kan sebetulnya hanya hitung-hitungan kertas ya Pak ya, sebetulnya. Itu kebijakannya lebih banyak ke pemerintahan, bukan kita. Dan kita sebetulnya bagaimana menyesuaikan keahlian kita untuk perkembangan zaman sebetulnya Pak. Yang baik. Oke, open mic aja silakan siapapun yang kalau mau ada. Boleh nambah Pak? Boleh nambah. Ya ini berkaitan tadi dilihat dari video itu kan untuk tempat chargingnya berarti tanpa operator ya Pak ya. Sementara yang konvensional itu kan masih pakai operator, SPBU lah istilahnya. Nah itu kan berarti pengurangan tenaga kerja. Nah itu perlu dipikirkan juga kayaknya Pak. Sistemnya udah sistem seperti itu. Berkaitan dengan human ya, dengan kemanusiaan. Iya terima kasih. Bu Siti sebetulnya ini juga pertanyaan banyak yang gitu sebetulnya. Jadi seperti inilah, seperti bukan gardu ya, semacam operator tol lah, kan dulu banyak tuh. Sekarang kan udah nggak ada lagi sebetulnya orang nuker kartu dengan uang di counternya tol, itu udah nggak ada. Ya seperti itu. Memang banyaknya nanti dibalik bayar Pak.
again bahwa yang pinter kita, yang pinter itu manusianya. Mau kita nyiptain robot kayak mau nyiptain sistem informasi ataupun alat, yang pintar itu kita. Jadi mungkin tadi adalah orang-orangnya mungkin ada di operator di jalan gitu ya, ataupun di tempat itu, tapi mungkin nanti adanya di balik layar. Di balik layar ini yang mungkin bisa gini. Dan kalau boleh sebetulnya saya tambahkan Pak, kita harus belajar bagaimana perubahan 20 tahun terakhir Korea menjadi industri saat ini 1.0. Bagaimana Cina 10 tahun terakhir. Sedikit cerita dikit, mohon izin gitu ya. Saya punya teman orang Tiongkok datang sini, terus dia nanya, Bi, lu tahu nggak? Maaf bahasa saya, lu tahu nggak sebetulnya yang paling rendah itu karyawan di Indonesia itu digaji berapa? Kalau di Indonesia emang ada UMR, kata saya kan gitu ya. Taruh itu. Terus saya tanya, di paling kecil tuh berapa? Gitu, saya balik tanya sama dia. Ternyata Pak, itu 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Padahal kita tahu Pak, 10 tahun, 15 tahun lalu, langkah labor di Cina itu murah banget. Banyak perusahaan asing itu buat pabrik di Cina supaya menekan ongkos produksi dengan menurunkan level si tenaga kerja itu sendiri. Itu 10 tahun terakhir udah nggak ada lagi seperti itu Pak. Udah mahal tenaga kerjanya. Dan inilah sebetulnya memang perubahan zaman juga harus diikuti dengan kesemakmuran orangnya, tetapi dengan feedback bahwa upgrade pengetahuan dari si labornya itu sendiri. Ini gitu ya Pak ya. Mohon izin saya tambah. Ada lagi pertanyaan? Mungkin teman-teman saya bertanya deh kalau nggak ada yang nanya. Oke, sekarang itu saya bertanya SMKN 3 Semarang gitu misalnya, ada berapa jurusan sebetulnya? Di SMK 3 Semarang ada 5 jurusan. Masuk kompetensi teknologi dan industri. Ini Pak. Yang pertama teknik tenaga listrik itu 4 tahun. Yang kedua DPIB desain permodelan informasi bangunan itu 3 tahun. KGSP itu 4 tahun. Terus TMPO sama TKRO itu masing-masing TMPO 2 rombel, TKRO 1, terakhir sama TAV audio video. Gitu Pak Ivi. Mantap Pak. Dan gimana Pak? Halo? Mudah-mudahan saya bisa Suaranya kurang jelas. Halo? Halo? Mudah-mudahan saya bisa silaturahmi ke dalam. Oke, siap. Ditunggu di SMK 3 Semarang, Pak. Oke, Bapak mau tanya ini Pak. Dari pertanyaan yang seputar tadi di chat, kolom chat, untuk mobil listrik ini Pak, kan menyediakan chargernya nggih, tadi dari PT Schneider nggih. Misal itu tesnya itu sudah ada di tempat sendiri, apakah kita nanti charging atau bagaimana, dan daya sampai baterainya itu kira-kira itu berapa Pak untuk mobil listrik ini menggunakan baterai tersebut?
Oke, intinya sebetulnya Pak, itu saya sampaikan tadi, ya, kalau mobil listrik itu baterainya sendiri, mulai dari 20 100 tahun. Sampai dengan 100. Tapi ada yang bagus sebetulnya. Itu tergantung dengan produsen. Kita mau set. Oh iya. Untuk banding-bandingin sendiri. Ngecas. Oh iya. Kalau kita memang ngesetnya itu misalnya kita ngecas itu 22 kW gitu ya, memang dan desainnya memang baterainya itu sendiri 41 kW dengan catatan bahwa juga buat chargingnya juga bagus, itu hanya sampai dengan 22 kW kan sebetulnya cuma 2 jam. Ini yang paling penting itu adalah untuk AC sih nggak masalah sih Pak, tapi untuk yang DC itu kabelnya mungkin yang harus ada perbedaan. Jadi untuk yang DC biasanya juga dilengkapi dengan liquid, ya kabelnya itu ngecas, ada liquid semacam liquid pendinginnya. Jadi nah ini sebetulnya mobil listrik itu sebetulnya di mobil listrik itu pun waktu dia ngecas itu pun ada kabel datanya Pak. Jadi ada kabel datanya, mau AC mau DC itu ada kabel datanya. Jadi supaya ada interaksi antara mobil dengan si chargernya itu sendiri. Jadi seperti yang tadi, dia tahu tuh waktu dia ngecas, dia tuh baterainya tuh sudah sampai berapa persen. Dia deteksi, misalnya awal dia ngecas itu misalnya 20%. Dia akan sampai dengan 90% itu mulai melambat gitu ya. Sampai ngasih tahu bahwa ini udah hampir selesai. Itu ada ininya, ada kabelnya, jadi kabel datanya. Betul. Ya mungkin bagus sekali ya Pak, dari pemaparannya seperti itu. Mungkin apakah Bapak Ivi bilang yang mobil listrik itu dicoba di Semarang yang dengan PLN itu bukan? Yang jelas mulai ke Semarang dengan ini ada beberapa dari Jakarta sampai dengan Bali. Ada yang dari jalan dan mereka dari Jakarta sampai Bali. Salah satunya ada di beberapa rest area dan memang chargernya ada sebagian kantor PLN. Dan kalau memang sudah ada, Bapak selalu main aja ke kantornya. Oke, saya kira udah mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin karena waktunya juga tinggal 10 menit ya Bu Siti ya. Jadi ya, lagi ke Bu Siti, kalau misalnya ada pertanyaan tambahan ataupun ada terakhir aja ya. Satu aja. Satu dari SMK 3 Semarang. Pertanyaannya, siswa kami jurusan teknik tenaga listrik saat ini kan misal di kelas 4 ini PKL. Apakah kita dari SMK 3 Semarang boleh untuk PKL di PT Schneider Electric Manufacturing? Terima kasih. Sudah ada juga ya yang Bu Siti ya, yang PKL di sekarang. Pabrik kita ada betulnya Bu. Dia dari nanti Bu Siti mungkin bisa sharing ke teman-teman. Kalau Bu Siti kayaknya udah ada nih. Iya, baik Pak Ivi, sepertinya Bu Siti di chat masih terkendala masalah mic. Jadi mungkin closingnya dari kita berdua nih Pak Ivi. Oke. Teman-teman serta guru-guru
dari SMK. Aku mau sebutin satu-satu deh, nggak enak soalnya. Dari SMKN 3 Semarang, SMKN 1 Kota Cirebon, SMKN 1 Sindang Indramayu, dan SMKN 2 Depok Sleman. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa sekali hari ini, antusiasnya. Semoga sharing yang dibawakan oleh saya dan Pak Ivi serta Bu Siti bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk kalau mau tahu lebih lanjut tentang Schneider Electric, kita juga ada sosial media di Instagram atau di Facebook. Kalau di Instagram tuh @schneiderelectric_id. Nah, di situ teman-teman bisa follow. Lalu jika ada pertanyaan lagi nanti bisa mungkin menghubungi Bu Siti atau kita langsung, seperti itu. Ya, karena sudah azan juga di tempat saya mohon izin pamit undur diri atas perkataan atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya. Mangga. Udah kan? Halo? Halo guys. Halo guys. Balik.